Hey, what's up everybody? Balik lagi dengan Michael Justin di Suka-Suka Gue Coffee Channel. Sekarang kita akan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Karena ini adalah Q&A session. Oke, jadi kita akan jawab beberapa pertanyaan dari YouTube. Yang pertama adalah, ada satu nih dari video Clever Dripper. Pengen nanya nih, semoga dijawab. Hehe. Dari video, MJ fokus bahasanya lebih ke brew time dan ke grind size-nya apa aja. Bagaimana kalau dari bentuk drippernya? Apakah bentuk yang seperti itu, dalam kurung, yang menurut James Hoffman bentuknya jelek, dapat mempengaruhi rasa kopinya? Karena beberapa dripper lain ada yang sistemnya serupa dengan bentuk yang berbeda. Lalu ada nggak bedanya dengan AeroPress bila diseduh dengan teknik inverted? Kemudian pada saat ngeluarin kopinya tidak di-push dengan plunger. Ada dua pertanyaan berarti ya. Pertanyaan pertamanya, bentuk ngaruh apa enggak? Kalau dari segi dalam konteks Clever Dripper yang bentuknya begitu, terus yang mirip Clever Dripper itu apa sih? V60, Hario Switch, and then Gina, dan December. Bentuknya kan kerucut-kerucut semua ya, jadi nggak terlalu pengaruh karena kecuali ada yang bentuknya misalnya kayak tabung terus ada bukaannya, itu mungkin agak beda karena waktu kopinya turun, airnya turunnya dalam bentuk kerucut gitu kan. Jadi mungkin ada beberapa yang ketinggalan di tembok-tembok. Misalnya kalau ada yang bikin kayak tricolate tapi bawahnya bisa dibuka tutup sesuai dengan kemauan, mungkin akan berbeda karena kalau tabung turunnya akan turun. Mungkin itu pertanyaannya tadi waktu ngomongin AeroPress yang inverted gitu ya, karena AeroPress yang inverted kan tabung terus ada bawahnya. Tapi yang cukup membedakan menurut saya, yang cukup membedakan AeroPress dan Clever Dripper atau Hario Switch atau December itu adalah si AeroPress itu nggak bisa dikontrol buka tutupnya gitu kan, kayak dia ini inverted pertanyaannya. Kalau kita masukin airnya terus itu di immerse, habis itu kita balikin dengan filternya, itu dia turunnya jauh lebih lama dibandingkan kalau menggunakan switch atau Clever Dripper. Jadi lamanya mungkin karena terpengaruh sama brew time, bukan karena bentuknya berbeda gitu. Karena beda bentuk, drawdown-nya akan berbeda waktu. Jadi mungkin bedanya itu. Oke, terus ada satu lagi pertanyaan dari video efek suhu atau temperatur pada ekstraksi manual brew coffee. Halo Mas, saya mau tanya, saat mencoba brew suatu bean baru dan sudah tahu berapa temperatur yang cocok untuk bean tersebut, yang mana harus kita lock untuk awal eksperimen? Apakah harus berurutan dari dose, yield time, atau ada urutan lainnya? Sebenarnya nggak ada urutan sih, karena biasanya kalau kalian mau eksperimennya itu kalau bisa satu variabel aja. Jadi kalau kayak gini, kalian udah mau temperaturnya sama nih, misalnya 90 derajat. Ya udah yang diganti yang lain. Misalnya kalau dose yield time itu mungkin lebih ke espresso ya, tapi kalau manual brew lebih ke brew ratio gitu. Misalnya kalian mau temperaturnya sama, waktunya sama, tapi brew ratio-nya dari 112 jadi 113 jadi 114, itu yang diganti. Atau brew ratio-nya udah di lock, habis itu mau ganti brew time-nya, misalnya grind size-nya dikasarin, halusin, itu bisa juga. Atau ganti agitasinya. Jadi tiap kali kalian ganti variabel itu, kalau bisa gantinya satu aja. Jadi kalau ada perubahan rasa, itu kalian tahu rasanya berubah dari mana. Ntar kalau udah lumayan jago, udah lumayan sering ngulik kopi, atau udah hafal sama beans itu, kalian bisa ubah 2-3 variabel at the same time untuk menghemat waktu. Gitu. Kemudian ada yang nanya, video bikin mocktail di rumah bareng 1883. Acidnya beli di mana? I'm guessing ini acid citric atau malic atau tartarik mungkin yang kita biasa pakai ya. Kalau acid yang obat-obatan terlarang nggak boleh beli bro. Kalau acid yang biasa kita pakai itu belinya di online marketplace yang ijo-ijo. Belinya bubuk, habis itu kasih air, habis itu di dilute sesuai dengan strength yang kita mau. Habis itu udah deh tinggal dipakai gitu. Ada nih. Technically, which one is more noob friendly? Tricolate or Hario Drip Assist? Thank you. Yang mana yang lebih ramah terhadap orang yang baru brew coffee? Tricolate atau apa tadi?
Hario Drip Assist. Honestly kita waktu coba Tricolate lama banget sih dapetin. Jadi itu expert friendly pun juga enggak. Jadi kalau question ini lebih gampang Hario Drip Assist gitu ya. Karena itu udah ada kayak shower screen, tinggal dituang gitu. Jadi kalau pertanyaannya lebih mana noob friendly, Hario Drip Assist lebih gampang. Kemudian ada yang mau nanya nih, dari video variabel pada ekstraksi pembuatan espresso dan cara dial in, part 1. Halo, mau nanya, apakah kadang-kadang yield bisa berkurang sendiri? Misal, biasanya dengan kehalusan nomor 7, yield dari 23 gram kopi itu 43 mili. Apakah kadang-kadang bisa keluar hanya 37 mili? Jadi, biasanya kalau grind size berubah, maka retention bahasa Indonesianya apa ya? Retention air atau air yang ketahan di dalam coffee puck itu juga akan berubah. Kenapa? Karena semakin kasar grind size-nya, maka dia nggak nyerap air. Jadi kalau kalian analoginya tuh kalau kalian masukin air ke tabung yang bolong, yang satu masukin isinya batu, yang satu isinya pasir, pasti yang batu airnya bakal jauh lebih cepat turun, yang isinya pasir akan jauh lebih lamban turun. Nah, ini sama. Kalau grind size coarse itu yield-nya akan lebih cenderung banyak dengan volume air yang sama karena nggak ada yang ketahan. Kalau grind size sangat halus itu akan berkurang yield-nya karena berkurangnya tanda kutip ya, karena banyak yang ketahan di atas di coffee puck. Mungkin kalau kalian biarin lama-lama dia netes juga, akhirnya juga sama, tapi seberapa cepat dia turun yang berbeda. Oke, bisa dia nanya lagi nih. Mau tanya nih, semoga dijawab. Steam susu apakah harus pakai fresh milk yang dingin? Semoga dijawab. Bilang semoga dijawabnya 2 kali, jadi dijawab lah. Steam susu yang bikin steam dengan susu dingin itu lebih mudah adalah karena kandungan fat dan protein yang bisa di stretch, yang bisa diubah menjadi microfoam itu jauh lebih gampang dari waktu dia 4 derajat sampai 37 derajat Celcius. Jadi kalau kalian susunya makin dingin, itu kalian punya window punya jendela yang lebih lama untuk membuat microfoam kalian. Biasanya hasilnya jadi lebih halus, lebih bagus. Sedangkan kalau susunya udah room temperature, misalnya 25 derajat, kalian cuma punya jendela 12 derajat dibandingkan kalian punya jendela yang 23 derajat itu, kalian cuma punya setengahnya karena dia udah room temperature sampai ke 37 derajat Celcius itu cuman sangat sebentar. Jadi kalian nggak punya waktu yang lama untuk buat micro bubbles yang bagus. Gitu. Habis itu ada satu lagi, terakhir deh ya. Bang, sebenarnya lebih rekomendasi buat V60 yang bahan apa ya? Lebih maksimal hasilnya di berbahan plastik, gelas, atau keramik? Bang, makasih bang. Bangnya banyak banget. Oke, jadi kalau itu V60 tergantung sih. Kalau secara kemampuan untuk menjaga stabilitas temperatur, itu keramik nomor 1. Tapi keramik awalnya dingin, jadi kalian harus panasin dulu. Setelah dia panas, dia akan menjaga temperaturnya lumayan stabil. Kemudian plastik itu yang paling gampang, dia nggak terlalu menjaga panas, tapi juga dia awalnya nggak dingin-dingin banget. Jadi kalau kalian masukin itu, dia lumayan gampang untuk dibuat gitu. Jadi kalau secara rasa tergantung preference, tergantung resep, tergantung kalian biasanya gimana. Terus kalau enggak, ya coba-coba aja gitu kan. Ntar baru mungkin satu kopi cocoknya pakai keramik, satu kopi cocoknya pakai gelas, satu kopi cocoknya pakai plastik. A lot of trials and error untuk dapetin resep yang kalian mau. Oke, kalau ada pertanyaan lain silahkan tanya-tanya di kolom komentar. I'll see you on the next episode. Bye bye. Ciao. Arrivederci. Au revoir. Ciao.